Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki 52 juta siswa dan 3 juta tenaga pendidik, yaitu guru, dan 217.000 sekolah. Sehingga dengan angka tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbesar yang ada di dunia, yaitu menempati urutan keempat setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Namun, bagaimana dengan kualitasnya? Apakah sudah berbanding lurus dengan besarnya sistem pendidikan yang dimiliki? Ketika kita berbicara mengenai pendidikan, sepertinya kita dihadapkan dengan 1001 masalah yang ada, seperti kesenjangan akses pendidikan, eksklusi sosial, privatisasi golongan elit atau kapitalis, reproduksi kultural, Google generation, dan masalah moral. Seorang tokoh bernama Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed memperkenalkan pendidikan dengan gaya bank, di mana dengan pendidikan dengan sistem satu arah, yaitu murid secara terus-menerus disuapi dan dituntut untuk menaati aturan dan perintah dari guru. Analoginya seperti menabung di bank. Seakan siswa menjadi objek pasif, sehingga ilmu pengetahuan dapat diinvestasikan. Berharap kedepannya seorang siswa menjadi orang yang patuh terhadap atasannya. Ini tidak dapat dibiarkan, saudara-saudaraku semua. Indonesiaku, negara kita sedang mengalami krisis pendidikan yang sejati, di mana berbagai kepentingan ideologis politik, ekonomi, bisnis, dan bahkan militer ikut menentukan arah pendidikan dan juga isinya. Para praktisi pendidikan dan masyarakat umum lupa bahwa pendidikan tidak hanya ada untuk menjadi kepentingan eksternal, namun pendidikan ada untuk menjadikan manusia semakin utuh dan bermartabat. Keutuhan martabat dapat dilihat dari bagaimana dia memahami dunia dan isinya, dengan kerangka berpikir yang kritis, dinamis, rasional, terbuka, dan dengan dilandasi nilai moral yang baik. Namun, realitasnya di lapangan, pendidikan menjadi pelayanan eksternal, pendidikan menjadi keterpaksaan. Peserta didik dan para pendidik, pendidikan menjadi tempat penyiksaan martabat manusia. Ayo, sadarilah saudara-saudaraku semua. Seringkali terjadi diskriminasi ilmu, di mana rumpun ilmu sains dan teknologi dianggap memiliki masa depan yang lebih cerah dibandingkan rumpun ilmu sosial, humaniora, seni, dan juga sastra. Ini terjadi karena adanya faktor ketidakbebasan para peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Di era ini, pendidikan telah kehilangan esensinya sebagai proses dalam berpikir kritis untuk memanusiakan manusia. Seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tapi kenapa masih banyak kemiskinan? Ini sebuah ironi, di mana berbagai negara maju dengan keterbatasan sumber daya alam, mereka mampu mencapai kemakmuran hidupnya. Ayolah kawan-kawan, sadarilah. Ada hal yang penting yang perlu kita sadari bersama, di mana pendidikan di dalam pembangunan
merupakan spektrum yang sangat strategis di berbagai negara maju. Pendidikan untuk keberhasilan itu sendiri menempati posisi yang pertama, yang mampu mendorong adanya pemberdayaan seluruh potensi alam dan manusia secara efektif dan efisien. Lyotard pernah berkata, efektivitas dan efisiensi telah menjadi roh bagi masyarakat berteknologi maju. Di dalam masyarakat post-industri, kriteria keberhasilan ditentukan melalui kinerja, yaitu kinerja memaksimalkan pemasukan dari pengeluaran. Mau tidak mau, pendidikan di Indonesia terpengaruhi dengan cara pandang seperti itu. Pendidikan didesain hanya untuk mengutamakan kepentingan individu dengan mengatasnamakan efisiensi dan efektivitas di atas segalanya. Ayo, saudara-saudaraku semua, jangan takut. Ini tantangan dasar yang besar dalam pendidikan di Indonesia. Fundamentalisme pasar dalam bentuk bisnis dan sains telah mendominasi di berbagai pendidikan di Indonesia, sehingga secara tidak langsung telah merubah paradigmanya. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, para praktisi pendidikan dan para pejabat tinggi nasional tentang pendidikan harus paham betul mengenai esensi pendidikan itu tersendiri, sehingga dapat menciptakan perubahan yang tepat dengan berpijak pada otonomi moral. Kedua, kurikulum harus dirombak secara radikal, di mana dapat merubah paradigma mengenai pendidikan tersebut. Ketiga, sebelum kedua poin itu terjadi, maka kursi-kursi yang ada di sana harus terpenuhi dengan orang-orang yang paham betul mengenai pendidikan, mengenai esensi pendidikan tersebut. Tidak hanya birokrat yang paham secara teknisi. Dan yang terakhir, diadakannya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham betul apa manfaat dan pengertian dari pendidikan tersebut. Perubahan diawali dengan keberanian, keberanian diawali dengan kesadaran. Hidup mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.